Nggak apa-apa, sampaikan aja. Kelantok. Gas. Suaminya jamaah ya, punya Ismul Adham, istrinya belum. Kalau tidak, kalau bukan tidak, belum gitu. Kalau tidak mah terlalu keras itu. Ya itu termasuk pun juga itu. Ya, termasuk pun juga likoun fid dunya wa likoun fil akhirat. Bersama-sama di dunia, tidak akan bersama-sama nanti di akhirat. Akan berpisah. Akan berpisah. Karena menyangkut akidah. Nauzubillah min dzalik. Mungkin bahasa kasarannya mungkin ya sudah sama-sama di dunia ini, kita mati atau duluan istri yang mati, sudah batas mati sudah pisah, sudah pisah. Maka usahakan ya, dalam keluarga semuanya kalau bisa, kalau ingin sama-sama nanti dunia sama-sama, pahitnya manisnya, terus nanti akhirat pun juga sama yang disebut wata'a wanun, saling tolong menolong, saling mendoakan. Di dunia pun juga kan saling mendoakan, nanti di akhirat ya begitu. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga sebelum anak istri saya gitu. Atau sebelum istri saya, sebelum ibu bapak saya diangkat dari neraka. Kalau toh ada sebahagian keluarga yang masuk neraka. Kenapa saya akidah? Saya Ismul Adham. Orang yang masuk neraka pun juga Ismul Adham. Bapak saya pun juga sama. Sekalipun itu ibu bapak belum, tapi anak soleh bisa mengangkat kepada ibu bapaknya dari siksa neraka. Begitu nanti watawan, saling tolong menolong ya. Karena tidak ada kisahnya ahli surga masuk neraka, tidak ada kisah. Tapi kalau ahli neraka masuk surga banyak kisahnya. Karena ditolong sama anaknya. Kita mah lembek, ya. Lembek. Banyak ya, banyak suami-suami yang takut istri itu. Gak bisa mendidik sama istrinya, sama anaknya, sama istrinya aja gak bisa mendidik. Apalagi kalau dakwah di luar. Sama istri sendiri pun juga gak bisa. Karena dakwah itu satu ya, kita harus mengerjakan. Kemudian keduanya harus mengajak. Kita ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak ibadah kepada istri. Kita tidak sholat, gak berani kan? Cobalah sholat tiap waktu. Tapi kita gak sholat. Kira-kira berani gak ngomong gitu? Gak berani. Kecuali kalau kita sholat. Berani sama istri ngajak sholat. Berani sama istri ngajak ngaji. Kecuali kita ngaji. Nah maka Rasul pun juga begitu. Belum pernah belum mengajak dulu sebelum Rasul melakukannya, melaksanakannya. Sesudah dilaksanakan barulah Rasul ngajak orang. Itu contoh. Apa tadi? Baru berapa? 2 ya. Yang bersama-sama di akhirat, di dunia bersama-sama di akhirat, tapi pertengkaran. Keduanya bersama-sama di dunia, tapi tidak akan bersama-sama di akhirat. Contohnya beda akidah. Yang nomor ketiganya bersama liqaun fid dunya wa liqaun fil akhirah wa ta'awanu. Bersama-sama di dunia dan juga bersama-sama di akhirat, wa ta'awanu, saling tolong menolong. Itu. Contohnya seperti tadi yang sudah diterangkan. Di dunia sama tolong menolong, di akhirat pun juga
nanti akan seperti itu. Kadang-kadang di dunia itu kan mah nggak sempet saya nggak sempet mendoakan bapaknya lagi kerja itu, sibuk di rumah itu, nyuci kah, masak kah, itu dan ini banyak, sampai-sampai sholat gin enggak, kapan mau mendoakannya. Suaminya berangkat kerja, tolonglah doakan sama ibu-ibu di rumah itu, sama istrinya di rumah doakan biar dimudahkan pekerjaannya, dilancarkan, diselamatkan, sehingga mendapat rezeki yang halal, barokah, gitu doakan. Pernah ibu-ibu mendoakan seperti itu? Ya, tadi. Nggak ada suaranya. Kompak ibu-ibu pernah. Ya Allah. Tuh Mang Dayat, ibunya Acim itu bahagia itu. Bahagia punya suami Mang Dayat. Soleh. Bersyukur, banyak bersyukur, doakan. Nah, pas Mang Dayat berangkat ke masjid Jumatan, disiapkan di rumah itu, ya, siapkan, mandi bersih, sudah bersih, datang suaminya, ditawarin, mau kopi, mau teh, mau tidur dulu, kan gitu yang istri soleha mah, istri soleh, gitu, aduh, selamat. Selamat matong seuri Kau mengerti mana yang Kasih. yang nyambut ayam. si Uwa kan gitu, Mat. Saya pun juga gitu. Ji, pulang jadi Jumatan itu, mana keringatan, ya, sampai ke rumah baca salam, dijawab, mau kopi, mau teh, gitu. Mau tidur dulu, gitu. Maunya saya, tapi sudah ada gak zamannya. Zamannya itu anak-anak muda masih. Zaman ya sudah ini mah sudah tua mah, boro-boro. Itulah mendapatkan pahala yang besar itu. Ya. Siti Khadijah waktu Nabi masih perang, pas giliran Nabi Muhammad itu mau Jumatan, Siti Khadijah mau ikut, karena kadang-kadang Siti Khadijah kemana berangkat, Nabi itu berangkat selalu mau ikut berjihad. Pas giliran Jumatan Siti Khadijah mau ikut. Bagaimana bilang Nabi? Wahai Humairah, kan panggilannya gitu ya, Humairah itu yang punya apa? Humairah itu kemerah-merahan. Panggilannya Rasul kepada istrinya luar biasa sih. Gitu. Tidak kasar. Kalau kita kamu tuh, kalau kita kan seperti itu ya. Kamu tuh nggak melihat, batu ditendang. Nabi mah tidak sama istri itu. Wahai Humairah, sopan, jangan ikut, masih besaran pahala menyiapkan, daripada ikut Jumatan, masih besaran, mendingan menyiapkan ya air 1 gelas, sudah mendapat pahala Jumat. Kalau ingin pahala ya perempuan itu tinggal siapkan aja air 1 gelas, nggak ada kopi, air putih siapkan. Yang penting disiapkan itu dikasihkan, nih minum. Jangan siap, mana air? Tuh dicari tuh banyak, ngambil sendiri. Wah, bukan menyiapkan itu, ya. Ambilkan nih minum. Mau air putih, mau air susu, kopi,
teh, gitu nah. Itulah wanita soleha, istri yang soleha tuh gitu. Bukan datang Jumatan suaminya itu, datang ke rumah itu sudah salam. Cobalah ke sini airnya. Tuh diceret banyak tuh. Mau kopi ada sudah. Tinggal bikin sendiri. Nah, itu tidak akan mendapatkan pahala Jumatan. Maka perempuan itu tidak Jumatan itu seperti itu. Masih besaran pahala menyiapkan air 1 gelas daripada ikut Jumatan. Seakan-akan ikut Jumatan itu enggak ada pahalanya. Paham? Tapi diantaranya ada perempuan Jumatan, ada. Entah jalan mana itu, yang gak tahu saya. Jalan-jalan kita itu di NU itu rasanya itu gak ada perempuan Jumatan. Ya bahasanya seperti itu kisahnya. Pertama, likoun fid dunya wa likoun fil akhirah. Wada'awatun. Nomor keduanya, likoun fid dunya wala likoun fil akhirah. Bersama-sama di dunia tapi tidak bersama-sama di akhirat. Beda akidah. Nomor ketiganya, likoun fid dunya wala likoun fil akhirah. Bersama-sama di dunia, bersama-sama di akhirat. Wa ta'awanun, saling tolong menolong. Itu yang kita harapkan, yang nomor ketiga itu ya. Kita mah sebagai laki-laki egois kan. Saya mah tidak bersama-sama juga di akhirat, saya mah sudah disiapkan bidadari. Iya kalau dapat bidadari. Jadi bidadari itu bersumber dari istri kita juga. Bahkan kalau 40 bidadari, yang ke-40-nya istri kita. Jadi komandannya di sana itu. Jadi komandannya, jadi ratunya. Dan mungkin ya, misalkan 40 bidadari jejer aja tiap hari. Bukan seperti itu. Jadi keenakan surga, keindahan surga itu apapun yang, misalkan mau buah kelapa, kita sudah di kolbu ini, di hati ini, mau buah kelapa, langsung ada gitu. Jadi bahasanya gitu, anunya itu langsung, apapun yang kita kehendaki di situ langsung ada. Bukan pohon kelapa banyak ngambil kelapa lain. Yang penghuni surga itu Langsung kabul. langsung ada, apapun yang kita mau langsung ada. Haud, yang disebut haud, apa haud? Telaga Kausar. Telaga Kausar. Satu kalau minum itu hilang haus itu. Hilang. Cuman 1 hari 2 hari, bukan. Ada keterangannya. Bisa menghilangkan haus itu. Jadi 1 kali minum itu bisa menghilangkan haus selamanya. Haud itu. Untuk siapa haud itu? Untuk umat Nabi. Bilang sahabat itu, saya kah? Bukan. Jadi haud ini untuk umatku yang mengikuti aku, yang tidak pernah ketemu aku, tapi percaya dan mengikutinya. Itulah. Kalau kalian ini kan mungkin gitu, para sahabat itu bahasanya minum sama-sama, makan sama-sama. Ini mah yang tidak pernah melihat aku tapi percaya dan mengikuti. Nah itulah akan merasakan telaga Kausar atau haud. Masya Allah. Kita tuh kan percaya dan membenarkan kan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad. Padahal tidak pernah tahu kan bagaimana, seperti apa. Cuman dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Itulah hebatnya. Maka paling disayang sebetulnya. Paling disayang tuh yang sholat.
yang sholat ya, kalau nggak sholat mah paling ditendang mana. Siwa ya sama kalau nggak sholat, sholat juga kalau nggak benar mah nggak sholat mah. Jangan sekali-kali berani untuk meninggalkan sholat. Awalu ma yuhasabul amdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling pertama dihisab atau yang ditanyakan nanti di akhirat itu as-sholat, sholatnya. Paman sholatul bilad, paman pasalatul bilad. Apabila sholatnya bagus maka paman sholatus sairu amalihi, paman pasalat sairu amal. Apabila sholatnya itu bagus maka akan baguslah seluruh amalnya, dan sebaliknya apabila sholatnya itu jelek maka akan jeleklah seluruh amalnya. Itulah, jadi seakan-akan semua amal itu ya ada iktimat kepada sholat, ada berkaitan ya, ada cumantel kepada sholat. Karena itu jangan merasa hebat, rasakan aja ya, usaha kurang bagaimana ya, satu hari 400.000, 500.000, 200.000 satu hari, tapi kemana? Hilang barokahnya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya Allah. Apabila manusia itu diberi nikmat oleh Allah, harta yang banyak, rezeki yang lumayan gede, tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka a'rada wa na'a bi janibi, berpaling dari Allah, maka tidak sadar kemana larinya itu duit, kemana larinya itu rezeki. Nah, kadang-kadang tidak sadar, tahu tidak ada aja. Perasaan itu diberikan apa ya? Kan gitu, banyak yang cerita seperti itu. Kemarin punya duit sekian, tapi nggak terasa di mana-mananya. Kadang begitu, mengelak gitu. Nah itu tidak sadar bahwa barokahnya diambil oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sholat. Arodo berpaling dari Allah. Kalau tidak sholat itu nyata berpaling dari Allah. Karena sebagian atau salah satunya kita komunikasi dengan Allah itu dengan apa? Cara sholat. Gitu. Sekarang zaman canggih, dengan guru di Jawa di mana aja bisa dihubungin ya. Dengan Allah dari dulu itu memang ada nomor HP-nya Allah enggak? Ya nomor HP-nya itu 44342, itulah kalau ingin tahu ya. 44342 itu nomor HP Allah. Ayo telepon. Yang tuliskan. Jadi komunikasi, ngobrol dengan Allah. Salat itu saya akan ngobrol dengan Allah. Nah, sekarang begini ya, harus diusahakan. Contohkan yang mudah. Kamu kalau ada tamu, kalau ada teman, ada tamu gitulah. Kamu ngobrol dengan tamu, menghadap ke tamu, apa berpaling dari tamu? Ya, jawab. Menghadap ke tamu. Kita sholat, ngobrol dengan Allah ya, komunikasi dengan Allah, bahasanya seperti itu. Terus kita berpaling hati dari Allah. Kira-kira kayak apa itu? Allah marah enggak? Tapi ngobrol dengan saya, tapi hatinya saya misalkan gua ngobrol dengan si Anam, itu kadang-kadang tapi malawung, bahasanya mungkin malawung, nggak nyambung, banyak yang nggak nyambung, pasti kan kurang enak, nggak enak. Kita juga dengan Allah seperti itu, maka usahakan mulut kita ngobrol, wajah menghadap, hati pun juga sama menghadap. Pawali wajhaka syatral masjidil haram. Pawali, maka hadapkanlah wajhaka, muka kita, Masjidil Haram ke Masjidil Haram, ke kiblat. Itu dengan caranya.
Ini menghadap kepada Allah, ngobrol dengan Allah, tapi hati kemana? Enggak perbaiki. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, diberi taufik hidayah dari Allah, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.